Halo, saya Yulianti Erika dari kelas 11 KJA. Nah, saya di sini ingin memberitahu tentang jaringan nirkabel, gelombang radio, bandwidth, dan yang terakhir adalah jenis-jenis teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Kita masuk ke materi yang pertama adalah jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan lokal atau LAN yang terbentuk dengan menghubungkan dua piranti atau lebih untuk bertukar data tanpa media kabel. Semoga teman-teman paham ya. Nah, ada 5 jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama adalah personal area network, yang kedua local area network, yang ketiga metropolitan area network, yang keempat wide area network, dan yang kelima cellular network. Yang pertama tadi adalah wireless personal area network. Nah, ini adalah jaringan wireless dengan jangkauan area kecil, contohnya adalah Bluetooth dan infrared. Yang kedua adalah wireless local area network. Nah, ini kita kenal saat ini adalah Wi-Fi. Ini memiliki jangkauan lebih baik dibandingkan wireless personal area network. Yang ketiga adalah wireless metropolitan area network. Ini adalah jaringan wireless yang menghubungkan antara beberapa wireless local area network. Contohnya adalah jaringan antar gedung perusahaan. Dan yang keempat adalah wireless wide area network. Ini adalah jaringan wireless yang umumnya menjangkau area luas. Contohnya jaringan antara pulau, negara, dan antar benua. Yang kelima adalah cellular network. Nah, cellular network atau mobile network adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile. Contohnya GSM, PCS, DMPS. Oke, kita lanjut. Apa sih keuntungan jaringan nirkabel? Nah, di sini saya mendapatkan 4 keuntungan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang kedua implementasi cepat dan sederhana, yang ketiga fleksibel, dan yang keempat adalah skalabilitas. Nah, di balik keuntungan pasti ada kekurangannya dong. Kita lihat kekurangannya. Ini dia kekurangannya. Kekurangannya adalah yang pertama, kemungkinan interferensi terhadap sesama hubungan nirkabel pada piranti lainnya. Yang kedua, keamanan data kurang terjamin. Dan yang ketiga, alatnya cukup mahal. Nah, untuk materi yang pertama mungkin sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, kita lanjut ke dalam materi yang kedua, yaitu gelombang radio. Apa itu gelombang radio? Gelombang radio adalah gelombang yang memiliki jangkauan frekuensi yang cukup luas dan biasanya dihasilkan oleh rangkaian isolator dalam alat-alat elektronika. Jenis-jenis gelombang radio ada 3. Yang pertama adalah gelombang panjang, yang kedua gelombang pendek, dan yang ketiga adalah gelombang medium. Cara kerja gelombang radio. Yang pertama yaitu sinyal radio dipancarkan dengan menggunakan gelombang pembawa. Dan yang kedua, gelombang radio yang merupakan sebuah bagian dari spektrum dari gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, panjang gelombang paling panjang yang dipantulkan oleh lapisan udara yang juga berada tinggi di dalam atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Nah, dengan menggunakan cara yang telah diterangkan tadi, pesan lewat radio bisa untuk dipantulkan, sehingga bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati grafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain bandwidth. Pengertian lain bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS. Jadi, bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melalui bandwidth diibaratkan orang yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit orang yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika orang yang lewat banyak, maka lalu lintas akan tersendat sehingga mempengaruhi aktivitas orang lain. Apa fungsi bandwidth? Yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Yang kedua, sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Yang ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel indoor dan outdoor.
Pengertian jaringan nirkabel indoor adalah jaringan tanpa kabel atau memakai kabel yang berada di dalam ruangan. Dan jaringan nirkabel outdoor adalah jaringan tanpa kabel atau memakai kabel yang berada di luar ruangan. Topologi jaringan nirkabel indoor yang pertama adalah wireless personal area network sebagai bentuk komunikasi wireless yang terbatas, hanya pada jarak pendek dan umumnya hanya terbatas untuk 2 buah perangkat elektronik. Yang kedua adalah wireless wide area network, sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area sangat luas, antara lain pengguna seluler seperti 2G, 3G, 4G, dan lain sebagainya. Nah, topologi jaringan nirkabel outdoor yaitu wireless local area network adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Informasi atau data yang ditransfer dari suatu komputer ke komputer lain menggunakan media udara atau tanpa kabel. Nah, wireless local area network ini sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Fungsi jaringan nirkabel indoor yang pertama, pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus berusaha melepas port. Dan yang kedua, pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya karena mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel. Nah, fungsi jaringan nirkabel outdoor yang pertama yaitu mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Yang kedua adalah infrastruktur berdimensi kecil, dan yang ketiga adalah bebas tanpa pulsa telepon jaringan. Dan mungkin materi keempat sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, salam.